Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal yang sudah kita posting sebelumnya tentang penggunaan metode titik tetap. Oke. Nah, di soal tugas kita menggunakan persamaan Redlich-Kwong. Oke. Jadi ini metode titik tetap, gitu ya, untuk pencarian akar. Oke. Nah, yang kita gunakan sebagai contoh soal adalah persamaan Redlich-Kwong dikurangi B dikurangi A gitu ya. P ditambah B akar T. Oke. Jadi P-nya adalah tekanan, T-nya adalah temperatur gitu ya. P-nya ini adalah volume jenis. Oke. A dan B ini konstanta. Oke. Hanya 0,427 R kuadrat T kritik kuadrat T kritik kuadrat R kuadrat. Oh enggak, ini P kritik ya. Lalu kemudian B-nya adalah 0,0866 R EC per PC. Ya, nah, oke, kita akan bahas dulu metode titik tetap. Nah, metode titik tetap itu mengubah permasalahan ini menjadi bentuknya begini, menjadi V fungsi GV. Jadi dari sini harus dirubah menjadi seperti ini. Oke? Nah, salah satu cara merubahnya adalah dengan memindahkan ruas kiri ke ruas kanan. Ini ada banyak alternatif ya. Alternatif satu, misal ini bisa ini. Jadi ini kita pindah ke ruas kanan seperti ini. Oke. Lalu ini kita tukarkan jadi A, V, VB, akar T seperti ini. Lalu V-nya adalah RT, T, A, V, VB. Jadi akar T ini ditambah dengan B. Oke, ini alternatif pertama. Nah, syaratnya adalah bahwa gradien dari fungsi G-nya, jadi syaratnya adalah DG per dV-nya itu harus kurang dari 1. Oke, jadi absolutnya gradiennya ini harus kurang dari 1. Oke. Nah, jadi setelah ini kita harus ngecek nih. Kalau tidak, kalau ini lebih dari 1, gitu ya, misalkan ini lebih dari 1, maka iterasinya akan divergen. Oke. Nah, alternatif keduanya adalah dari bentuk ini. P3 ditambah AV kuadrat ditambah BV ditambah C sama dengan 0. Oke. Nah, kita bisa gunakan bentuk ini. Ini alternatif kedua. Oke. Nah, dari bentuk ini saya sering menemui kesalahan. Biasanya mahasiswa langsung mengubah menjadi seperti ini. Nah, ini kalau untuk titik tetap keliru. Perubahan bentuk seperti ini
Ini hanya berlaku untuk Newton-Raphson atau kita metode secant. Oke. Untuk titik tetap ini harus kita transformasi dulu. Misal supaya ini gradiennya kecil, oke. Kita bisa misalkan kita gunakan akar pangkat 3 begitu ya. Jadi ini bisa kita buat begini misalkan. Min AV kuadrat min BV min C seperti ini. Jadi V-nya adalah akar pangkat 3 min AV kuadrat BV min C. Oke. Nah, kalau karena akar ini kan bisa positif atau bisa negatif gitu ya. Tapi ini karena volume jenis ini selalu positif, jadi yang kita ambil nanti akar yang positif saja. Jadi ada bentuk yang bentuknya bisa berbeda-beda. Oke. Nah, eh, kita juga bisa mengubah bentuknya misalkan dengan ditambah V kiri kanan gitu seperti itu. Tapi nanti ini gradiennya jadi lebih besar dari 1 ya. Oke. Nah, kalau seperti ini nanti berapapun eh, katakanlah begitu ya, berapapun istilahnya berapapun nilai AB dan V-nya ini cukup kecil begitu. Oke. Ya, karena nilai V ini bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1. Kalau kita punya bentuk seperti ini, kalau nilai V-nya ini kurang dari 1, ya, V-nya lebih dari 1, seper ini kan jadi kecil begitu ya. Lalu kemudian seperkecil dia bisa jadi besar nanti seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kalau ada akarnya, ini kan jadi apa ya istilahnya itu jadi terbagi seperti itu. Ya. Nah, kita juga bisa membuat alternatif yang lain, misalkan begini nih. Ini BV dan C-nya kita pindahkan dulu ke ruas kiri, gitu ya. Oke, jadi misal kita bisa bikin seperti ini. Ini alternatif ketiga. Oke, jadi misal begini. Min BV plus C. Oke, lalu ini V-nya kita keluarkan. Misal V kuadrat ditambah AV seperti ini. Ini min BV plus C. Lalu ini V min BV plus C ya. Dibagi V kuadrat plus AV seperti ini. Ya. Jadi ada banyak metode gitu ya. Tapi bukan dengan langsung mengubah nolnya ini menjadi kita mengubah ini menjadi FV begitu bukan. Ya. Kita harus mentransformasikan persamaannya sehingga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Di kiri V, di kanan adalah sebuah fungsi dari V. Sehingga kita bisa membuat tebakan awal untuk V-nya, lalu kemudian kita dapat V-nya dari perhitungan ruas kanan. Setelah nanti V-nya didapat, ya, nanti kita kembalikan lagi ke ruas kiri dan seterusnya. Oke. Ya. Sorry. Kok ini saya hapus ya? Kan temperatur, volume jenis, HB-nya konstan. Saya hapus sih. Nah, yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah tentang perlu saya bahas juga adalah tentang aplikasi metode secant. Oke. Nah, metode secant ini kan awalnya dari metode Newton-Raphson, gitu ya. Ini adalah
FVI dibagi gradien FVI. Oke, ini kemudian ditransformasikan VI dikurangi ya FVI. Nah, gradien ini kemudian didekati dengan backward difference. Jadi F aksen VI ini didekati dengan FVI dikurangi FVI min 1 ya, dibagi dengan VI dikurangi VI min 1. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ini kita peroleh ini FVI dikurangi FVI min 1 kali VI dikurangi VI min 1 seperti ini. Oke. Nah, yang jadi concern itu adalah begini. Di awal ketika kita mulai, kita harus menyediakan nilai VI dan VI min 1. Oke. VI ketika kita mau menghitung ini kita bisa dapatkan dari ini VI-nya kan pertama ini sama dengan 0 ya. Ini kita bisa dapatkan dari persamaan gas ideal. Jadi VI pertama itu kita bisa tebak dari V-nya. Oke. Nah, karena ini I-1, jadi idealnya adalah VI ini harus lebih besar daripada VI min 1 seperti ini. Idealnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ketemu ini, oke, kita sudah ketemu. Kita misalkan sudah ketemu dengan VI-nya, kita bisa tebak VI min 1 dengan mengurangi sedikit. Lalu nanti kita hitung F-nya. Oke. FV-nya kan ini V pangkat 3 AV kuadrat DV ditambah C. Jadi ini bisa kita hitung lalu kita masukkan ke sini. Nah, nanti setelah ketemu dengan VI plus 1, di langkah selanjutnya, oke ya, langkah iterasi kedua, oke. Jadi katakanlah pada iterasi pertama ya, iterasi pertama itu ini V1 sama dengan V0 gitu ya. Ini FV0 dikurangi FV min 1 kali V0 dikurangi V min 1. Katakanlah seperti itu ya. Nah, nanti pada iterasi kedua ini maju. Gitu ya. Jadi formulanya ini maju. Jadi VI-nya itu jadi V1, VI min 1-nya itu V0. Ya. Nah, sehingga nanti formula ini itu menjadi begini. V2 ini V1 dikurangi V1. Ini F V1 dikurangi F V0 V1 dikurangi V0 seperti ini. Oke. Jadi nanti maju lagi. Nanti langkah iterasi kedua ini V3, ini V2, ini V2, FV2, FV1, V2 dikurangi V1 gitu ya. Jadi nanti iterasi 3 ini begini, V3, V2, FV2, V2 dikurangi FV1 gitu ya. Ini V2 dikurangi V1 gitu ya. Jadi dia nanti maju berurutan begitu. Ini yang penting. Baik, ini dua hal yang ingin saya bahas terkait dengan metode pencarian akar. Untuk metode Newton-Raphson, saya lihat proses pengerjaannya sudah cukup bagus, gitu ya. Hanya dua hal ini saja yang dua metode tetap dan metode secant yang perlu kita garis bawahi kembali. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.